Shalom jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, kehidupan kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat kesempatan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, itu semua karena anugerah dan cinta kasih-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat sore hari ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Terlebih dahulu Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Sucikan kami, biarlah Tuhan Kau ada di setiap rumah masing-masing jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak akan takut dan khawatir sebab Engkau selalu bersama kami. Kami tidak akan bimbang Tuhan, sebab tangan-Mu yang selalu menopang kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Yesus Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku
Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih buat kebaikan-Mu. Kau berikan kemenangan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kau berikan kemenangan, Kau berikan pengharapan. Janji-Mu ya dan amin di dalam setiap hidup kami. Sebab Engkau Allah yang hidup Tuhan. Sebab Engkau Allah yang ajaib Bapakku. Kau berikan hari depan yang penuh dengan harapan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh ajaib. Terima kasih Bapakku, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Haleluya Yesus Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok.
hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku takkan karena ku tahu Dia memegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami selalu tenang bersama dengan Engkau Tuhan. Sebab hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku dan kota bentengku. Aku tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Sebab Engkau yang selalu memegang tangan kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang ajaib itu menopang kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berikan kekuatan yang baru, Kau berikan semangat yang baru Tuhan, Kau berikan sukacita yang baru Tuhan. Terima kasih buat setiap cinta-Mu Tuhan, yang tidak pernah habis di dalam setiap hidup kami Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Kami tenang bersama-Mu Tuhan. Kami tidak pernah takut apapun, sebab Engkau selalu bersama dengan kami Yesus. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah
kasih Tuhan buat setiap pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau yang selalu memegang tangan kami. Tuhan, sebentar lagi kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siapkan tanah kami, tanah hati kami Tuhan, untuk ditaburi oleh setiap benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, keluarga besar CKI Mandat Kerajaan. Bagaimana kabar semua Anda sore hari ini? Kami terus berdoa supaya semua keluarga dari Mandat Kerajaan terus hidup dalam kasih karunia Tuhan, terus sehat, tetap kuat, tetap semangat, berjalan hari demi hari mengandalkan Tuhan tentunya. Dan sore hari ini di ibadah kali ini saya ingin sharing kebenaran firman Tuhan, dan tema judul yang saya ambil adalah Ku Tahu Yang Kau Mau. Ini juga sepertinya menjadi slogan dari sebuah produk minuman ya. Oke, Ku Tahu Yang Kau Mau. Ini satu kerinduan bahwa di ujungnya nanti kita semua akan berkata bahwa ku tahu yang kau mau. Ya, ini menjadi sebuah topik yang penting dalam perjalanan kehidupan kita untuk mengiring Tuhan. Dan perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan atau perjalanan iman percaya kita kepada Tuhan tentunya tidak boleh statis atau tidak boleh begitu-begitu saja. Yang Tuhan rindukan adalah bagaimana kita dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan boleh mengalami sebuah progres yang terus naik, sebuah progres pengenalan yang semakin berkenan kepada Tuhan. Kalau mula-mula kita mengenal Tuhan dari kata orang, ketika berita Injil disampaikan kepada kita dan kemudian kita mulai percaya kepada Tuhan Yesus dan kemudian kita mengambil satu keputusan yang paling penting, yang paling ajaib di hidup kita, yaitu ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka sejak saat itu Tuhan juga merindukan bahwa perjalanan iman kita, perjalanan percaya kita kepada Tuhan juga mengalami sebuah progres, sebuah kenaikan. Kita tahu sebagaimana seperti pohon yang terus berakar semakin kuat, bertumbuh semakin cepat, dan kemudian berbuah semakin lebat. Dan sebagaimana tema dari tahun 2020 ini buat keluarga Mandat Kerajaan adalah berbuah dalam kemanisan. Maka ini juga menjadi sebuah kerinduan kita bahwa ujungnya buah kehidupan kita adalah manis. Manis dirasakan oleh kedua pihak. Kita merasakan kemanisan Tuhan, dan tentunya Tuhan juga merasakan bagaimana kehidupan kita yang juga manis. Bagaimana kita dan Tuhan saling merasakan kemanisan ini, tentunya ujungnya juga ada pada sebuah hubungan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan satu dengan yang lain. Tuhan menikmati sebuah hubungan dengan kita, kita pun juga menikmati sebuah kualitas hubungan yang manis dengan Tuhan. Yang disebut sebagai hubungan, ya tentunya juga tidak akan lepas dari ada proses bagaimana kita mendengar seseorang berkata kepada kita, dan bagaimana kemudian kita juga berkata-kata kepada seseorang tersebut. Dalam hubungan kita dengan Tuhan pun juga demikian. Kita terus belajar untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau kita dengar, apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Kita bisa terus belajar dan terus belajar. Begitu juga dengan perkataan. Kita juga terus belajar untuk berkata-kata kepada Tuhan. Dan setiap hari kita tentunya juga, semua kita pasti berdoa. Tuhan sampaikan di firman di kitab Yesaya bahwa setiap pagi Tuhan memberikan kita lidah seorang murid, supaya kita juga boleh memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Tuhan juga mempertajam pendengaran kita, mengurapi telinga kita, supaya kita juga dengar-dengaran suara Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Dan ketika pengertian demi pengertian ini terjalin semakin kuat dan semakin kuat, dan ujungnya kita, kualitas pengenalan kita kepada Tuhan tentunya juga akan semakin indah. Ayub pernah berkata demikian, dari Ayub 42 ayat yang kelima berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri
memandang engkau. Artinya Ayub juga mengalami sebuah progres pengenalan. Kalau sebelumnya Ayub hanya cukup tahu atau mungkin sekedar sedikit mengenal Tuhan dari kata orang, tetapi dalam perjalanan kehidupan seorang Ayub, endingnya dia berkata, sekarang aku mengenal Tuhan, aku melihat Tuhan sendiri, dengan memandang Tuhan sendiri dengan mataku. Ini menggambarkan sebuah perjalanan pengenalan yang semakin manis tentunya. Hari-hari ini masih kita dalam sebuah situasi yang tidak mudah, sebuah situasi, kondisi, keadaan, ya, sebuah permasalahan yang besar. Bukan cuma kita tentunya, seluruh dunia juga mengalami hal yang sama dengan adanya wabah dari virus corona atau COVID-19. Dan sepertinya seizin Tuhan ketika bencana ini terjadi di seluruh dunia, dan sepertinya Tuhan juga memberikan sebuah pesan bahwa semua tatanan yang ada, semua kehidupan yang ada, yang sebelum adanya wabah ini tidak akan sama lagi kondisinya. Hari ini dan waktu-waktu yang akan datang, waktu-waktu yang ke depan, kita nggak tahu seberapa kapan akan selesainya permasalahan tentang wabah ini. Tetapi kita harus menyiapkan diri kita masing-masing dengan baik. Tentunya juga kita dan keluarga kita harus menyiapkan diri dengan baik. Sekali lagi bahwa semua tatanan kehidupan ini akan mengalami sebuah perubahan. Dan perubahan bukan semakin mudah, tapi perubahan yang semakin sulit. Hari-hari ini semua terkena dampak. Tidak hanya untuk urusan rohani, ya, juga urusan jiwani, urusan jasmani, urusan ekonomi, semua terkena dampaknya. Maka adalah sesuatu yang bijak. Kita tentunya boleh semakin mengerti bahwa ada musim yang berubah kali ini. Ada sebuah situasi dan kondisi, ada sebuah zaman yang sedang berubah. Dan kita harus pandai-pandai untuk menyesuaikan diri kita. Kalau tidak, kita tentu akan terkena depresi, kita akan frustasi, dan ujungnya kita akan mengalami stres. Dan ketika stres terjadi, maka akan banyak perkara-perkara yang lebih sulit yang akan terjadi. Karena ujung akar dari banyak permasalahan kesehatan itu bermula dari sebuah tingkat stres. Ada 4 perkara, yaitu tentang rohani, tentang jiwani, tentang jasmani, dan tentang ekonomi yang kita harus mengalami sebuah perubahan, ya, atau kita harus menyesuaikan semuanya. Urusan rohani hari-hari ini juga di satu sisi sesuatu yang jadi efek buruk, tapi di sisi yang lain jadi efek yang baik. Efek yang buruk adalah ketika semua kita tidak bisa lagi beribadah bersama-sama di sebuah tempat atau sebuah gereja. Ini tentunya juga membuat satu kesesakan sendiri, karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang rindu berjumpa satu dengan yang lain, yang rindu berhubungan satu dengan yang lain. Tetapi situasi ini mengharuskan kita untuk kita ibadah masing-masing di rumah masing-masing bersama keluarga masing-masing. Dan ini kita harus mengerti, kita harus terima. Orang yang bisa menyadari adalah orang yang rendah hati dan ikhlas. Kalau orang masih sombong dan tidak ikhlas, orang nggak bisa menyadari situasi ini. Orang kalau sombong masih merasa kuat, masih merasa mampu, masih merasa bisa, dan ujungnya itu akan membahayakan kehidupannya sendiri. Begitu juga dengan orang yang tidak bisa ikhlas. Nggak bisa ikhlas atas situasi kondisi yang sedang terjadi seperti ini. Maka ujungnya juga orang akan stres. Tapi kalau kita secepatnya kita mau merendahkan diri kita, rendah hati, dan kita mengikhlaskan sesuatu yang terjadi ini, itu akan membuat kehidupan ini akan menjadi lebih mudah. Hari-hari ini semua keluarga masing-masing di rumah, kita diberi kesempatan untuk kita boleh semakin dekat dengan Tuhan. Ada banyak hal yang kita bisa kerjakan bersama-sama dengan keluarga. Kalau sebelumnya mungkin sedikit waktu bersama keluarga, tapi hari-hari ini pakai waktu yang baik. Ketika semaksimal mungkin ada di rumah, mari kita membuat satu langkah-langkah yang baik dalam sesuatu
kehidupan rohani kita bersama keluarga. Suami, istri, anak-anak kita bisa berdoa bersama, ambil waktu berdoa bersama. Mungkin 5 menit, 10 menit. Kalau itu belum pernah dilakukan, mari kita mulai melakukan itu. Hari-hari ini baca firman lebih banyak lagi, karena ada waktu yang lebih banyak ketika kita tinggal di rumah. Ya, urusan rohani kita tata kembali. Ya, sehingga ujungnya ketika sesuatu seizin Tuhan terjadi, ini punya dampak yang manfaat yang lebih besar buat kehidupan kita. Ya, punya kemenangan yang lebih besar buat kehidupan kita. Bukan malahan kita malah mengalami kerugian yang banyak atau penurunan iman yang banyak, dan itu akan merugikan kehidupan kita. Hal yang lain selain hal yang rohani yaitu hal jiwani. Ya. Saya baca sebuah berita bahwa survei justru ada kenaikan KDRT di dalam keluarga. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga semakin meningkat. Ternyata suami istri ketika lebih lama tinggal bersama-sama di dalam rumah justru malah memicu emosi masing-masing dan kemudian berbuahkan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kita mesti lihat hal ini dengan baik-baik. Ya. Kita bukan orang-orang seperti dunia karena kita adalah orang-orang yang di dalam Kristus. Kita mau menjadi pelaku firman. Suami istri masing-masing biar lebih kita menguasai emosi kita, menguasai diri kita dengan baik. Ya, kita harus lebih-lebih menjaga. Ini suatu tekanan dalam kehidupan kita. Jangan tekanan itu kemudian menjadi sebuah permasalahan baru. Ya, sehingga kemudian di rumah tidak lagi damai sejahtera dan sukacita, tapi di rumah malah banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi. Mari kita mesti merefleksi diri kita. Ya, ketika situasi terjadi seperti begini, biar jiwa kita tetap dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Kita memutuskan untuk itu, karena itu adalah keputusan kita. Bahagia itu adalah keputusan, bukan akibat tentang situasi yang terjadi. Kita memutuskan bahagia, kita memutuskan sukacita, maka kebahagiaan dan sukacita itu akan tinggal di dalam keluarga kita. Hal jasmani juga demikian. Ya, kita harus baik-baik menjaga diri kita, kesehatan kita. Makanlah makanan yang sehat, makanlah vitamin, ya, berolahraga yang cukup. Ya. Ya, kita mau buat beberapa hal yang semakin mendukung tentang kesehatan kita di dalam jasmani kita. Ya. Kemudian urusan ekonomi ini juga menjadi sesuatu yang penting karena hari-hari ini begitu banyak, ya, keluarga-keluarga yang sedang mengalami permasalahan dalam keuangan. Kita harus mengambil langkah bijak. Ya, kita tidak bisa lagi hidup dengan kualitas, dengan standar yang sebelumnya, mungkin seperti yang belum terjadi permasalahan ini. Ya, jadi kita harus bijaksana dalam keputusan keuangan. Kita harus lebih hemat, ya, bukan kikir, tapi kita harus lebih hemat. Tapi kita juga harus tetap percaya gitu, bahwa Tuhan pasti tetap memelihara kita. Oke. Ada janji Tuhan buat kita semua dari Maliaki 3:16-18. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayangannya sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan aku akan mengasihani mereka, sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kita semua akan melihat kembali. Apa yang kita lihat? Perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Perbedaan antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi tetap pasti ada janji Tuhan, ada perbedaan. Ya, kalau kita benar-benar saat ini terus mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. 3 poin saya siapkan buat kita supaya ujungnya kita berkata, ku tahu yang kau mau. Yang pertama kita mau belajar, yaitu tentang mengerti pikiran dan kepentingan Tuhan. Mengerti pikiran dan kepentingan Tuhan. Saya akan sharingkan dari Matius 16 ayat 21 sampai ayat 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga.
Jadi ceritanya 3 kali Yesus juga menyampaikan pesan yang sama kepada murid-muridnya, bahwa dia harus menggenapi apa yang menjadi rencana Bapa. Dia harus datang ke Yerusalem dan ujungnya dia harus mengalami sebuah kematian di atas kayu salib untuk menghapus dosa-dosa dunia. Ayat 22 berkata, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Jadi Petrus menarik Yesus sekaligus menegur Yesus. Petrus berkata demikian, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ini statement dari Petrus. Dia berkata-kata sepertinya benar, karena dia tidak berharap bahwa gurunya, Tuhannya yang dia kasihi itu datang ke Yerusalem dan kemudian mengalami sebuah kematian yang tragis. Petrus tidak berharap sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan Yesus. Petrus tidak mengerti, tapi dia mengasihi Tuhan, karena itu dia berkata demikian. Tetapi apa yang menjadi jawaban Yesus? Ayat 23. Ini penting dan bagus sekali. Yesus berkata, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ada terjemahan lain dari Alkitab mudah dibaca. Saya juga akan bacakan kepada Anda ayat yang ke-23 khususnya. Tetapi Yesus berkata kepada Petrus, menyingkirlah dari hadapanku, hai setan. Kamu adalah batu sandungan bagiku, sebab kamu hanya memikirkan kepentingan manusia, bukan kepentingan Allah. Ini menarik sekali. Petrus dalam cintanya, Petrus dalam keluguannya, dia berkata kepada Yesus, jangan sampai hal yang buruk terjadi dalam hidupmu Tuhan. Tapi jawaban dari Yesus sangat keras kepada Petrus. Dia berkata, enyahlah daripadaku, hai setan. Ini bukan perkataan yang mudah, ini bukan perkataan yang gampang, ini bukan perkataan yang juga manis. Tapi ini perkataan yang keras sekali. Kenapa Yesus berkata demikian kepada Petrus? Karena Yesus tahu bahwa Petrus adalah pemimpin dari rasul-rasul. Yesus tahu bahwa Petrus nantinya akan menjadi salah satu dari soko guru dari gereja. Dia adalah tua-tua gereja. Yesus juga berkata tentang Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Maka ini satu hal yang sangat penting sekali, sehingga Yesus memberikan satu perkataan yang akan cukup membekas di hati Petrus. Dia berkata, enyahlah daripadaku, kamu setan. Karena sebenarnya tanpa sepengetahuan atau dalam kemengertian seorang Petrus, sepertinya benar pesannya, tapi setan susupkan perkataan itu untuk melemahkan Yesus. Dia berharap bahwa Yesus tidak menggenapi apa yang menjadi rencana Bapa dalam hidupnya. Dan itu akan melemahkan Yesus perkataan itu. Kalau kemudian Yesus setuju dengan perkataan Petrus, maka dia akan kemudian ujungnya Yesus akan mengasihani diri sendiri. Dan kemudian apa yang menjadi rencana Bapa bisa berantakan. Tapi oleh pertolongan Roh Kudus, Yesus dengan mantap, dengan kuat, dia hardik setan yang sedang mencoba memakai perkataan lewat Petrus. Dan dari pesan ini kita mau belajar sesuatu yang penting. Kalau kita mau ujungnya kita berkata, ku tahu yang kau mau Tuhan, maka hal yang pertama kita mesti belajar adalah kita ini jangan hanya mementingkan atau memikirkan kepentingan kita sendiri sebagai manusia. Tapi kita harus mulai belajar untuk mulai memikirkan dan mementingkan apa yang menjadi pikiran dan kepentingan Tuhan. Kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kalau saja kita hanya memutuskan segala sesuatu dalam hidup kita, kemudian kita memikirkan semua hal yang dalam kehidupan kita sendiri, maka semua pikiran kita akan tersita kepada semua kebutuhan-kebutuhan kita. Hidup ini kita butuh banyak hal, ya, baik kebutuhan materi, kebutuhan non materi. Tapi kalau semua sentrisnya, semua senternya, semua pusatnya hanya kepada kehidupan kita sendiri,
maka ujungnya kita tidak mungkin mengenal Tuhan. Kita tidak mungkin mengenal hati Tuhan. Dan ketika kita tidak mengenal hati Tuhan, ini nggak bisa dua arah, saudara. Matius 7 mengingatkan kita dengan jelas, Tuhan, Tuhan, aku sudah berbuat mujizat, aku sudah mengusir setan, aku sudah bernubuat semua dengan namamu Tuhan. Tapi Yesus berkata, pada akhirnya Tuhan berterus terang berkata, aku tidak mengenal kamu. Sangat tragis kalau Matius 7 itu terjadi buat kehidupan orang yang percaya. Orang yang merasa percaya Tuhan, tapi di hadapan Tuhan ternyata belum mengenal hati Tuhan. Nah, kita diingatkan kali ini untuk hidup kita memperbaiki sebuah kualitas kehidupan. Bagaimana kita ini terus belajar untuk kita terus mengerti pikiran Tuhan, terus mengerti kepentingan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang menjadi kepentingan Tuhan itu harus menjadi prioritas buat hidup kita. Yohanes Pembaptis memberikan contoh yang baik. Dia berkata tentang Yesus. Ketika murid-murid Yohanes Pembaptis berkata, Tuhan, Tuhan, orang yang kau baptis itu, maksudnya Yesus, dia membaptis lebih banyak orang-orang dibandingkan engkau. Murid-murid mencoba membandingkan gurunya, yaitu Yohanes Pembaptis, dengan Yesus. Dan kemudian Yohanes Pembaptis memberikan satu statement yang sangat bagus. Dia berkata bahwa dia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Ini satu pelajaran yang bagus dalam hidup ini. Untuk kita semakin mengerti kehendak Tuhan, untuk kita semakin mengerti kepentingan Tuhan dalam hidup kita, maka hal yang sama kita juga mesti lakukan. Biar Tuhan bertambah-tambah, sementara aku berkurang-kurang. Aku semakin kecil dan Yesus di dalamku semakin bertambah besar. Kita hari ke hari hidup terus mengalami sebuah perubahan, terus mengalami sebuah kualitas yang semakin berkenan di hadapan Tuhan, yaitu bagaimana manusia kita semakin kecil, daging kita semakin tipis, dan roh kita semakin besar, yaitu roh yang setia kepada Tuhan, roh yang punya kerinduan senantiasa menyenangkan hati Tuhan di dalam hidup kita. Sekali lagi, apapun saat ini, baik itu urusan-urusan kehidupan, urusan materi, non-materi, urusan-urusan apapun dalam hidup ini, mari kita terus belajar untuk mementingkan Tuhan lebih dan jauh diprioritaskan dibandingkan dengan kepentingan kita. Terus kita mau belajar, dan terus hari ke hari kita mau terus belajar, karena kita adalah komunitas keluarga pembelajar yang suka belajar akan kebenaran firman. Hal yang kedua yang saya mau bagikan adalah bagaimana di ujung nanti kita berkata, ku tahu yang kau mau Tuhan. Hal yang kedua adalah kesempatan ilahi. Matius 13 ayat 1 sampai dengan 3. Saya bacakan dari terjemahan Alkitab Mudah Dibaca. Ayat yang pertama berkata, pada hari yang sama Yesus meninggalkan rumah dan duduk di tepi danau. Kemudian banyak orang berkumpul di sekelilingnya. Karena itu Yesus naik ke perahu dan duduk di sana, sementara semua orang tetap berdiri di pantai. Ayat yang ketiga berkata, Yesus menggunakan kesempatan. Saya ulang, Yesus menggunakan kesempatan itu untuk mengajar mereka tentang banyak hal dengan menggunakan perumpamaan. Katanya, Yesus dalam konteks firman ini, kemudian dia mengajarkan tentang perkara menabur, ya, benih yang ditaburkan, ya, ada 4 jenis dan sebagainya. Nah, saya tidak bahas tentang itu, tapi saya bahas tentang ayat yang ketiga. Di sini tertulis bahwa Yesus menggunakan kesempatan, artinya ada kesempatan ilahi. Hidup kita juga diberikan kesempatan-kesempatan oleh Tuhan. Kita punya kesempatan boleh berjumpa satu dengan yang lain, kita lewat berkomunikasi juga dengan satu dengan yang lain. Ada banyak kesempatan-kesempatan yang dibukakan dan diberikan Tuhan selama kita masih hidup sampai hari ini. Artinya bahwa kesempatan itu juga masih diberikan kepada kita. Kita mau lihat kesempatan ini dalam perspektif yang ilahi. Jangan kesempatan itu kemudian kita pakai, kita terjemahkan dengan kehendak dan kepentingan kita sendiri. Ingat, poin yang pertama adalah kita terus belajar untuk mengerti kepentingan dan pikiran Tuhan. Nah, hal yang kedua, ketika kesempatan itu diberikan adalah kesempatan yang ilahi, kesempatan yang kudus. Apa maksudnya kesempatan yang kudus? Nah, kita mau belajar. Nah, Yesus ketika dia
menggunakan kesempatan yang ada itu selalu dia pakai untuk mengajarkan kebenaran-kebenaran firman, kebenaran-kebenaran surga kepada semaksimal banyak orang. Setiap perjumpaan-perjumpaan yang ada, Yesus selama hidupnya, khususnya 3,5 tahun ketika dia mulai ada dalam melayani jiwa-jiwa, dia pakai setiap hari itu kesempatan menjadi kesempatan yang ilahi, kesempatan yang membuahkan pertobatan, kesempatan yang membuahkan pemulihan, kesempatan yang membuahkan kesembuhan bagi banyak orang. Kita mau belajar tentang perkara ini. Sebagaimana Yesus menggunakan setiap kesempatan-kesempatan yang ada, dia memberitakan kebenaran, dia mengajarkan kebenaran kepada banyak orang. Jadi kita juga mau belajar untuk menggunakan kesempatan yang ada ini secara demikian. Dan Yesus berikan satu dasar untuk kesempatan seperti apa. Markus 10 ayat 29-31 berkata, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku, Yesus, dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Jadi Yesus berikan dua hal perkara yang penting. Menggunakan kesempatan itu untuk satu, Yesus, dan yang kedua untuk Injil. Ini hal yang paling penting buat hidup kita, menjadi sebuah dasar, ya, menjadi sebuah landasan. Kita pakai waktu-waktu yang ada, kesempatan-kesempatan yang masih diberikan kepada kita. Untuk apa pertanyaannya? Untuk dua hal. Yang pertama buat Yesus, yang kedua buat Injil. Artinya bagaimana ini menggenapi salib di hidup kita. Yesus artinya salib yang vertikal. Bagaimana kita menggunakan waktu yang ada, kesempatan waktu yang ada ini, kita vertikal, kita berjumpa dengan Bapa, kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Hari ke sehari kita pakai waktu ke waktu, kita pakai supaya kehidupan kita semakin berkualitas di hadapan Tuhan. Dan yang horizontal, ini menunjukkan bagaimana kita melayani sesama kita, mengasihi sesama kita dengan Injil Tuhan. Dan kalau hidup kita menggenapi salib, pasti Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Ayat ini ditutup. Yesus berkata, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Mengapa firman ini berkata, orang-orang yang mula-mula malah jadi yang terakhir, tetapi orang yang terakhir akan menjadi yang mula-mula, akan menjadi awal, akan menjadi yang terdahulu, malah di depan. Orang yang sebelumnya di depan malah kemudian mengalami kemunduran, dia ada di belakang. Tapi ada orang-orang yang dari belakang tiba-tiba dia bisa ada di depan. Dan di depan tentunya menjadi sebuah tanda perkenanan di hadapan Tuhan. Ini ayat ada hubungan dengan ayat yang sebelumnya, firman yang sebelumnya. Ketika sekali lagi Yesus berkata bahwa setiap orang yang karena aku, Yesus, dan karena Injil. Jadi kalau kita hari ini yang sudah mendapat kasih karunia, mendapat anugerah, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah disediakan yang terbaik di bumi maupun di surga. Jangan sampai firman yang terakhir itu menjadi penggenapan hidup kita. Kita yang sudah ada di depan, tapi tiba-tiba kita ada di belakang. Kapan? Ketika kita hidup tidak lagi buat Yesus dan hidup tidak lagi buat Injil. Tapi kita hidup dengan kualitas hidup menyukakan diri kita sendiri. Kita mau menyenangkan semua hal, hasrat, kepentingan kita sendiri. Dan tanpa kita sadari, tiba-tiba saja bahwa kita bukan lagi ada di depan, tapi kita ada di belakang. Wahyu juga mengingatkan kita. Wahyu berkata bahwa jangan sampai kita meninggalkan kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan. Karena ketika kita meninggalkan kasih yang mula-mula di hadapan Tuhan, Tuhan berkata bahwa betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Gak cuma sekedar jatuh, gak cuma sekedar terpeleset, tapi firman berkata betapa dalamnya engkau
sudah jatuh. Artinya betapa engkau sudah mula-mula di depan, tapi tiba-tiba engkau sudah paling ujung belakang sendiri. Ini penting sekali, keluarga mandat kerajaan yang saya kasihi. Ini menjadi pengingat firman ini buat kita. Hari-hari yang tidak mudah ini, terus kita mau belajar setia kepada Tuhan. Terus kita mau percaya kepada Tuhan. Pasti ada pertolongan Tuhan. Pasti ada kasih karunia Tuhan buat hidup kita. Tadi kita sudah dengar pesan Tuhan. Ada pembedaan antara orang-orang yang beribadah, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ada perbedaan antara orang-orang yang mengenal Tuhan secara pribadi dibandingkan dengan orang-orang yang tidak dalam situasi kondisi yang seperti demikian. Pasti ada perbedaan. Dan firman Tuhan selalu ya dan amin. Jadi perkara yang kedua yang kita belajar adalah kesempatan ilahi. Pakailah baik-baik hidup kita saat ini hanya buat Yesus dan buat Injil. Saya beri satu kesaksian. Beberapa hari yang lalu ada teman-teman dalam komunitas sekolah saya, dan kita gak bisa bertemu satu dengan yang lain, maka kita menggunakan media elektronik, ya, media online secara bertemu, ya, lewat video dan sebagainya. Nah, ketika bertemu kita ada beberapa orang di situ, kita chatting pakai Zoom, dan kemudian setelah kita ngobrol-ngobrol satu dengan yang lain, gitu, dan kemudian tiba-tiba salah satu orang teman berkata kepada saya, gitu, ini mumpung ada Rudi, ya, yuk nanti biar Rudi mendoakan kita yuk, gitu. Dan saya buat satu kesalahan, saudara. Apa yang saya katakan kepada menjawab dari statement dari seorang teman ini? Saya berkata, saya sih setiap hari sudah mendoakan kalian semua. Saya katakan demikian. Karena memang kenyataannya bahwa setiap hari saya berdoa buat semua keluarga mandat kerajaan. Saya juga berdoa buat semua teman-teman, semua orang-orang, keluarga, teman-teman, semua yang terkoneksi dengan saya hadapkan kepada Tuhan. Dan itu memang benar seperti itu. Tetapi setelah pembicaraan itu selesai, setelah pertemuan itu selesai, kita off, dan tiba-tiba Tuhan taruh sesuatu di hati saya. Tuhan ingatkan saya demikian. Kenapa? Ketika kesempatan itu ada, engkau tidak pakai kesempatan yang baik itu untuk memberitakan, untuk memberikan kekuatan. Bukankah semua hari-hari ini semua juga sedang mengalami sebuah kelemahan-kelemahan, butuh dikuatkan. Ketika kesempatan aku berikan lewat statement dari temanmu, kenapa kamu tidak pakai itu untuk kemudian meresponi dengan cepat, kemudian memberitakan bahwa ada kabar sukacita, ada pertolongan Tuhan, dan kemudian berdoa bersama-sama dan mendoakan mereka semua. Dan saya sangat menyesal. Itu menjadi sebuah teguran buat saya secara pribadi, dan saya berkata, Tuhan, aku minta ampun, aku salah. Aku tidak memakai kesempatan ini menjadi sebuah kesempatan yang ilahi. Aku hanya berpikir karena itu hanya satu pertemuan biasa, gitu, dan satu pembicaraan biasa. Di situ juga belum tentu ada orang-orang yang seiman, gitu. Saya berpikir dalam pola pikir saya, dan ternyata itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya minta ampun. Saya bilang, Tuhan Yesus, aku bertobat. Minta ampun Tuhan, aku salah. Aku belajar sesuatu, aku mau memperbaiki diriku. Setiap engkau berikan aku kesempatan dengan siapapun juga, baik pertemuan secara langsung maupun pertemuan secara online, pertemuan di media sosial, aku hanya mau pakai Tuhan setiap waktu-waktu yang ada untuk menguatkan, untuk memberitakan Yesus dan memberitakan Injil, yaitu kabar sukacita. Saya bertobat, saudara, dan biar kesaksian ini juga boleh menjadi berkat buat semua Anda tentunya. Bagaimana hari-hari kita, khususnya waktu-waktu yang saat ini, bukan perkara yang mudah. Semua orang sedang menderita, ya. Kita sekeluarga juga mengalami, ada banyak, ya, kita nggak boleh keluar rumah, itu saja sudah jadi sebuah penderitaan buat kita. Bagaimana kita bertahan, menahan diri, penguasaan diri sedemikian, ya. Begitu juga, ya, banyak yang mengalami hal-hal, perkara-perkara yang lebih sulit, ya, khususnya hari-hari ini tentang kebutuhan kehidupan. Banyak perkara-perkara yang sulit. Mari kita mau lebih lagi, ya, menata kehidupan kita, menata cara dan pola kita, ya, supaya kehidupan kita tentunya semakin berkenan di hadapan Tuhan.
Poin yang ketiga, yang terakhir yang saya mau bagikan adalah kualitas kehidupan. Bagaimana kualitas hidup kita di hadapan Tuhan. Ada seorang penulis berkata demikian, jangan kita hidup untuk sekedar menghitung hari-hari yang kita lalui, tetapi jalanilah hidup yang membuat hari-hari yang kita lalui menjadi diperhitungkan. Artinya jangan kita hanya melewati hari demi hari, hanya menghitung tanggal sekian, besok udah bertambah lagi tanggal sekian. Hanya begitu saja, melakukan sebuah aktivitas yang rutinitas dan hanya kemudian habis hari demi hari, jam demi jam. Tetapi si penulis berkata bahwa biar kita membuat hari-hari, setiap hari itu yang kita lalui itu menjadi sesuatu yang diperhitungkan. Diperhitungkan oleh siapa, saudara? Saya percaya, satu, kita mau hari-hari kita ini diperhitungkan oleh Tuhan dalam kualitas. Dan juga tentunya kita juga mau tidak mau hidup kita ketika kita semakin taat kepada Tuhan, kualitas kita juga akan diperhitungkan oleh setan. Ini jangan menjadi sebuah kekhawatiran, karena di dalam Yesus itu ada perlindungan yang ajaib buat kita. Ada pagar berapi Tuhan sekeliling kita yang tidak bisa ditembus oleh kuasa-kuasa kegelapan. Dan ada malaikat-malaikat Tuhan yang menjaga kita dengan pedang berapi yang menyala-nyala di sekeliling kita. Selama kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, selama kita hidup dalam kualitas mau menyenangkan Tuhan, menyelaraskan dengan pikiran Tuhan, saya terlalu percaya semua ada dalam kasih karunia Tuhan yang ajaib. Efesus 5 ayat 15-17 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu-waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini nasihat dari Paulus, ya, ketika Paulus berkata, ketika waktu kesempatan hari-hari yang ada, jangan kita ini hidup seperti orang bebal, tapi biar kita ini hidup seperti orang arif. Orang arif artinya apa? Adalah orang-orang yang mempergunakan waktu-waktu yang ada dengan kualitas kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Dan saya bacakan dari Roma 8 ayat 5 dan 6. Ini firman yang sangat kuat sekali. Saya bacakan dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Roma 8 ayat 5 sampai ke 6 berkata demikian. Orang-orang yang hidup menurut tabiat manusia terus memikirkan apa yang diinginkan oleh tabiat manusia. Tetapi orang-orang yang hidup menurut Roh Allah terus memikirkan apa yang diinginkan oleh Roh Allah. Kalau pikiranmu dikuasai oleh tabiat manusia, maka akibatnya kematian. Selama kita hanya memikirkan tabiat manusia, kepentingan kita sendiri, mau kita sendiri, apa yang kita mau dan kemauan kita, ujungnya biasa selalu saja itu menjadi sebuah masalah. Benarlah kita berkata, akibatnya kematian. Tetapi kalau pikiranmu dikuasai oleh Roh Allah, pikiran kita, maka akibatnya ialah hidup dan kedamaian dengan Allah. Paulus yang berkata di kitab Roma juga menyampaikan pesan yang sama di kitab Roma pasal yang ke-12. Dia berkata, jangan engkau menjadi sama atau serupa dengan dunia ini, tapi engkau harus mengalami pembaharuan akal budi, metanoia, pembaharuan cara berpikir, sehingga ujungnya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Nasihat yang disampaikan oleh Paulus ini nasihat bagaimana kita mengalami kualitas kehidupan, dan disebut kualitas hidup yang berkenan kepada Tuhan selalu dimulai dengan cara berpikir. Karena apa yang kita pikir itu kita yakini, dan apa yang kita yakini itu ujungnya kemudian kita akan lakukan itu. Ini jadi permasalahan. Kita mulai berpikirkan, ya, memasukkan setiap pikiran-pikiran ini dengan benar, pikiran-pikiran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu menjadi semakin kuat dalam iman pikiran kita dan berbuahkan dalam perbuatan-perbuatan kebenaran, sehingga kita berkata bahwa kalau seperti itu, maka ujungnya adalah kehidupan dalam kedamaian dengan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, keluarga mandat kerajaan,
Sekali lagi, dalam situasi kondisi yang seperti demikian, biar firman Tuhan terus menguatkan kita, terus mendidik kita. Jangan pernah tinggalkan firman. Pastor Rizky juga sampaikan tentang memulai membaca firman. Sudah banyak yang ikut dalam bacaan firman setiap harinya, ya, baik di Banyuwangi maupun keluarga Menat Kerajaan yang ada di Siliragung, gitu. Semua, saya percaya ketika semua Anda yang sudah mulai rutin terus membaca firman Tuhan, pasti rohmu juga akan semakin kuat. Pasti hidupmu juga semakin dipenuhi damai sejahtera, penuh sukacita, dan itu menjadi sebuah kekuatan di dalam kehidupan kita hari-hari ini khususnya. Saya mau nyapa keluarga Umas, saya mau nyapa juga keluarga dari anak-anak muda, ya, youth, teens, juga jemaat anak, semua yang saya kasihi keluarga Menat Kerajaan. Kita harus terus bertumbuh, dan salah satu bertumbuh, kita tidak mungkin kita bertumbuh tanpa kita membaca firman Tuhan. Teruslah kita setia setiap hari, baca 2 pasal, 3 pasal, 5 pasal, 7 pasal, 10 pasal, seberapa yang kita bisa. Dan ketika membaca, saya mau sampaikan sebuah pesan, jangan asal membaca tapi tanpa kita mengerti. Kalau sebagian yang dari Umas dibantu lewat audio Bible, ya, hanya mendengarkan saja tanpa membaca karena mungkin ada kesulitan dengan mata untuk membaca. Jangan hanya mendengarkan dan kemudian merasa sudah selesai. Saya mau ingatkan, ya, kalau 1 kali mendengarkan belum dapat poin, belum dapat pengertian, ulang sekali lagi, 2 kali belum, ulang 3, 4, 5 kali sampai benar-benar ada pesan melalui firman tersebut. Membaca pun demikian. Jangan asal membaca, tapi kita baca dan terus membaca sampai ada pesan. Apa yang firman mau pesankan kepada kita waktu kita membaca firman tersebut. Ini, pengertian ini yang ujungnya akan membawa kemerdekaan di dalam hidup kita. Kalau kita hanya baca tapi kita tidak mengerti, ya ujungnya juga kita nggak mengalami kemerdekaan. Ya biasa-biasa saja. Ya. Tapi sekali lagi, biar semua hal apa yang kita kerjakan sudah baik, sudah bagus, dan terus kita mau kerjakan lebih lagi dan lebih lagi. Dan bersyukur meskipun hari ini kita masih belum bisa berjumpa, ya, sampai kapan kita juga belum tahu karena kita masih menunggu informasi dari pemerintah untuk 1 hari nanti bahwa kita juga boleh ibadah bersama-sama kembali seperti waktu-waktu yang lalu, ya. Dan saya akan tutup perjumpaan kita sore hari ini dan kita mau berdoa bersama-sama. Bapak yang baik, kami bersyukur, terima kasih buat sore hari ini. Terima kasih buat semua anugerah kasih karunia Tuhan yang ajaib. Tuhan sudah pelihara kami sampai hari ini, dan kami percaya Tuhan akan terus memelihara kami. Tuhan terus menolongi kami untuk waktu-waktu kami ke depan Tuhan. Pasti ada perbedaan antara orang-orang yang mengenal Engkau Tuhan, yang beribadah setia kepadamu. Pasti ada perbedaan karena itu firman-Mu. Dan kami memilih Tuhan, kami menjadi bagian dari orang-orang yang beribadah terus kepadamu, yang mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, biar pesan ini kami juga berkata, ku tahu yang Kau mau Tuhan. Karena kami belajar terus untuk kami mengerti kemauan pikiran Tuhan. Dan kami juga terus Tuhan memperbaiki Tuhan kualitas hidup kami di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kiranya Tuhan semakin berkenan kepada kami, dan kami hidup kami ini, Tuhan pimpin kami supaya kami hanya hidup buat Injil dan hidup buat Engkau Yesus. Kami bersyukur ya Bapa, kami mau terima berkat, sepenuh berkat dari Bapa, Putra, Roh Kudus. Berkat rohani, berkat jasmani, berkat jiwani, berkat ekonomi turun melimpah buat kami. Semua jatah kami genap lengkap dan sempurna kami terima. Ya Bapa, terima kasih. Sekali kami diberkati, selama-lamanya kami akan tinggal di dalam berkat Bapa yang ajaib. Kami bersyukur, terima kasih. Semua kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan semua kita yang mengucap syukur, kita semua berkata amin. Amin. Sampai berjumpa kembali keluarga Menat Kerajaan. Tetap semangat, tetap sehat, ya, tetap penuh kasih karunia dari Tuhan, tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.